오케이. 나오네. 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tuzara Fitriani atau biasa dipanggil Anissa. NPM saya 202301500189. Saya kelas R3B bimbingan konseling. Di sini saya ingin membuat video bagaimana sih caranya konseling. Selamat menonton, terima kasih. Hai, perkenalkan, aku Alifa Cinta Aureli. Teman-temanku biasanya memanggil namaku dengan nama tengah, yaitu Cinta. Aku bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan Swasta yang berlokasikan di Depok, tepatnya di Jalan Gas Alam nomor 20. Ya, nama sekolahnya adalah SMK Genesis Medicare. Di sana ada SMA, ada SMP juga, dan ada SMK. Karena ada perbandingan hal tersebut, aku merasa bahwa ketika aku memilih jurusan farmasi klinis dan komunitas, aku merasa salah dan menyesal. Karena ketika membandingkan dengan temanku yang ada di SMA, aku merasa bahwa aku lebih baik sepertinya di sana. Dan merasa lebih tepat kalau aku sekolahnya, aku menempuh pendidikan di SMA-nya aja. Sebenarnya ketika awal masuk sekolah sudah memikirkan hal tersebut, dan aku selalu ingin untuk masuk SMA dan mengambil IPS. Tapi orang tuaku itu selalu berpikir kalau misalnya sekolah mendingan ngambil SMK aja, apalagi keluarga kita belum ada kesehatan loh, kamu mendingan ambil farmasi aja deh gitu. Karena aku tidak bisa melihat darah, jadi aku tidak bisa untuk mengambil analisis kesehatan. Dan aku itu kenapa aku tidak ngambil analisis lab? Karena praktiknya lebih susah dan juga berhubungan dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, dan orang tua aku merasa kalau itu tidak terlalu aman untuk kerja selanjutnya. Makanya dipilihlah jurusan farmasi, klinis, dan komunitas ini. Lalu awalnya aku menjalaninya dengan biasa saja karena belum tumbuh harapan-harapan bahwa aku akan mendapat nilai yang lebih baik atau aku akan mendapat ranking. Itu sebelumnya belum ada, jadi makanya aku menjalaninya dengan biasa saja. Tetapi ketika lambat waktu berjalan, aku merasa bahwa kenapa hasilku bisa sebaik ini gitu. Padahal dibandingkan dengan SMP dahulu, SMP dahulu itu juga bagus, tetapi untuk pendidikan basicnya, karena di SMK mungkin kurang pendidikan basicnya, jadi seperti tertutup. Padahal nilai kejuruanku itu rata-rata, tapi memang standar sekolahnya itu tidak terlalu tinggi, makanya bisa tetap menjadi peraih ranking atau lomba-lomba dan sebagainya. Makanya orang-orang mulai membuat
ekspektasinya sendiri, dimana membuat aku merasa tertekan dengan harapan-harapannya. Jadi aku merasa kalau hal-hal seperti itu membuatku menjadi rendah diri dan tidak yakin dengan diriku sendiri. Makanya ketika aku menceritakan hal ini kepada temanku, mereka tidak terlalu paham apa yang aku maksud, karena mereka bilang, aku tuh sudah baik, kamu sudah mencapai ini, mencapai itu, praktikmu bagus, guru-gurumu kayaknya, apalagi hal yang kamu ingin ubah, hal apalagi yang perlu kamu ganti gitu. Dengan harapan-harapan dan ekspektasi mereka yang seperti itu, aku kembali merasa bahwa diriku tuh gak sesuai dengan apa yang kuharapkan. Menurutku ini baik, sangat baik, tetapi aku merasa tujuan awalku dan sampai detik hari ini itu sangat berbeda dengan apa yang aku bayangkan. Jadinya aku kembali merasa tertekan dengan harapan-harapan dan ekspektasi orang-orang di sekitarku. Ketika aku search di media sosial, aku merasa harus bercerita kepada orang yang tepat. Makanya aku memutuskan untuk mendatangi konselor untuk melakukan konseling. Maka dari itu aku membuat jadwal dengan konselor di esokan paginya. A few moments later. The next day. Permisi, assalamualaikum. Silakan duduk, Mbak. Ini atas nama Mbak siapa? Nama saya Alif Cinta Endari. Oh, biasanya dipanggil siapa? Cinta. Kamu kesini naik apa? Naik motor, Kak. Sendiri? Iya. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sudah baik. Kamu sebelumnya udah ngerti belum gimana konseling itu? Belum ngerti sih, Kak, banyak menjelaskan dulu, Kak. Oke, baik. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Konseling itu hubungan profesional yang dimana kamu bisa cerita aja apapun masalah kamu yang terjadi kepada saya. Jangan khawatir, saya akan merahasiakan cerita Anda. Oke. Oh, gitu, Kak. Iya. Aku bisa cerita ke Kakak ya? Iya, cerita saja. Nggak usah khawatir dibongkar ke siapapun. Sebenarnya aku kan sekolah SMK kan kejuruan, dan aku ngambil kejuruan itu jurusan farmasi. Sedangkan di satu sisi aku tuh masih belum terlalu yakin gitu apakah aku bakalan bisa tetap megang farmasi
farmasi aja udah sekalian dan SMK biar nanti kuliahnya enak katanya. Tapi aku tuh lebih kayak gimana, kayak masih 50-50 lah antara bener-bener bakal serius farmasi nih sampai akhir, atau karena aku lebih apa ya, bahasanya tuh aku lebih bisa paham dan mudah paham itu di pelajaran sosial gitu kan, misalnya IPS, di jurusan IPS, sosiologi, terus geografi dan sebagainya tuh aku lebih paham di situ, lebih mudah paham karena aku suka. Sedangkan kalau di farmasi itu kita tuh benar-benar dituntut untuk menghafal praktik terus kayak, jadi aku merasa kena pressure sendiri dari dalam diri aku gitu. Pressure yang sendiri yang kamu rasain itu seperti apa? Kayak aku jadi karena orang tua aku udah benar-benar yakin ya sampai akhir, aku ngerasa jadi harus apa ya, aku ngerasa kayak mereka tuh menaruh harapan lebih banyak di aku gitu loh, jadi aku ngerasa tertekan. Yang kamu rasakan saat ini kamu tertekan. Kalau misalkan kamu ngambil jurusan sosial, apakah kamu merasakan tertekan juga? Kemungkinannya ada 10% lebih itu gak akan tertekan karena aku suka. Tetapi aku bakal lebih tertekan lagi kalau semisal orang tua aku itu tidak menyetujui hal itu gitu. Oh, orang tua kamu ingin kamu ke farmasi, bukan Iya. ke sosial itu. Oke. Jadi menurut kamu dengan permintaan orang tua kamu itu membuat kamu jadi lebih baik atau enggak sih? Iya sih Kak, karena daya ingat aku juga kebetulan daya ingat aku itu juga istilahnya lebih bagus lah dibanding rata-rata orang. Jadi kayak sebenarnya harusnya cocok gitu, tapi karena ada paksaan tersebut jadi aku mikirnya kayak ada sesuatu hal yang menjanggal gitu. Apakah nanti kedepannya kamu bisa berusaha untuk menyukai jurusan yang kamu jalani ini sekarang? Ada kemungkinan, pasti di suatu kemungkinan pasti ada lah beberapa persennya kita bakal suka. Ada mungkin 0,01%-nya aku bakal bisa suka farmasi. Tapi kayak untuk saat ini tuh aku ngerasa berat banget gitu buat ngejalanin. Apa ada tuntutan dari jurusan tersebut yang membuat kamu, oh ini saya nggak bisa nih di sini? Kalau farmasi itu benar-benar harus teliti dan detail, sedangkan aku orangnya ceroboh dan pelupa. Bahkan di tahun kedua setelah kejuruan ini aku udah banyak banget ganti alat lab yang pecah, kayak aku ngerasa jadi tertekan sendiri gitu kan, harus bayar lagi, padahal di sekolah itu aku nyewa bukannya beli. Jadi kayak aku malah memberatkan orang tua juga. Lalu menurut kamu apakah pindah jurusan bisa menjadi solusi baik? Enggak juga sih, karena aku belum yakin juga kalau misalkan pindah jurusan bakal kemana juga. Yang pertama, karena aku nggak kuat untuk pekerjaan yang punya beban fisik maksudnya ya. Jadi aku lebih prefer buat ngandelin otak dibanding tenaga gitu. Menurut kamu pilihan orang tua kamu untuk kamu itu udah terbaik apa belum, apa masih kurang gitu? Kalau dibilang terbaik, menurut aku itu terbaik ya, dibanding yang lain-lainnya itu yang terbaik. Pasti pilihan orang tua mah yang terbaik, kayaknya kita semua juga tahu.
selanjutnya kamu pasti akan meneruskan sampai kuliah atau hanya ya udah deh aku cuman SMK di sini aja? Untuk sekarang aku masih bingung ya mau pilih apa, tentang jurusan atau enggak. Karena kalau misalkan lulus jurusan juga sayang nggak sih SMK-nya, kayak udah 3 tahun. Tapi di satu sisi kayak merasa berat aja gitu, apalagi nanti kalau misalkan sudah misalkan sudah berlihat untuk mengambil S1, nanti kalau misalnya dilanjut prodinya sayang. Profesi kayak masih ada itulah plus minusnya dulu, masih dipikirin lagi. Oh, berarti saat ini kamu masih mempertimbangkan apakah saya harus lanjut atau tidak? Oh, baik. Kamu sebelum masuk SMK ini apakah sudah tes minat bakat? Belum. Sekolah kamu tidak mengadakannya? Tidak. Oh, mungkin di lain waktu saya akan jadwalkan kembali untuk Anda melakukan minat bakat kali ya. Oh, boleh Kak. Oke. Sekarang saya rangkum dahulu ya. Jadi permasalahan Anda, yang pertama Anda tidak merasa sesuai dengan jurusan yang Anda pilih sekarang. Iya. Terus yang kedua, Anda merasa terpressure karena tekanan dari orang tua. Iya. Terus yang ketiga, Anda nih masih bingung nih, mau lanjut ke jurusan ini lagi di kuliahan atau udah stop di sini aja, nanti saya pilih jurusan baru di kuliahan lagi. Ya, betul. Terus yang kelima, Anda belum pernah tes minat bakat yang sesuai dengan kemampuan Anda. Iya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, Anda ini belum tahu apa minat dan bakat Anda, sehingga Anda tuh kayak ya udah yakin aja sama pilihan orang tua Anda, ya. Baik, nanti akan saya jadwalkan kembali di lain waktu untuk kita bertemu lagi untuk melakukan tes minat bakat yang sesuai dengan pilihan Anda. Oke? Terima kasih. Semoga Kak. A few moments later. Duduk, Mbak. Nggak, ya, udah. Iya, betul. A few moments later.